Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Materi Teladan. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mata pelajaran kimia kelas 11 yaitu materi minyak bumi dan gas atau yang sering disebut sebagai bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil ini terdiri dari tiga kandungan utama. Yang pertama ada minyak bumi yang sering digunakan untuk bahan bakar. Kemudian yang kedua ada gas alam yang biasanya digunakan untuk gas LPG. Dan yang terakhir adalah batu bara. Komposisi utama dari minyak bumi, ini yang pertama adalah alkana. Contoh misalkan pada N-heptana, N-oktana, dan iso-oktana. Kemudian ada juga kandungan sikloalkana. Contohnya misalkan siklopentana dan sikloheksana. Kemudian ada juga benzena dan turunannya. Ini merupakan suatu senyawa aromatis. Kemudian selain itu juga dalam jumlah sedikit mengandung alkena, atom sulfur, nitrogen, dan oksigen. Sementara untuk gas alam, ini memiliki komposisi, ya, karena dia adalah bentuknya gas, berarti komposisi utama dari gas ini merupakan alkana suku rendah, yaitu metana, etana, propana, dan butana. Kemudian ada juga kandungan sedikit CO2, H2S, dan gas helium. Untuk batu bara, karena dia adalah suatu bahan bakar yang bentuknya padat, ini komposisi utamanya merupakan hidrokarbon dengan suku tinggi. Selain itu, di dalam batu bara ini juga mengandung atom sulfur. Nah, untuk bahan bakar fosil ini merupakan suatu bahan bakar yang tidak mudah untuk diperbaharui, sehingga dalam pemanfaatannya kita harus menghemat dan kita harus menggunakan energi alternatif karena bahan bakar fosil ini tidak mudah untuk diperbaharui. Dalam proses pembentukannya, bahan bakar fosil ini dapat terbentuk dari sisa fosil-fosil yang sudah meninggal pada jutaan atau bahkan ribuan tahun yang lalu. Bagaimana proses pembentukan bahan bakar fosil? Mari kita simak penjelasan berikutnya. Proses terbentuknya minyak bumi atau bahan bakar fosil ini dapat dijelaskan dengan menggunakan teori duplex. Menurut teori ini, minyak bumi terbentuk dari jasad renik yang berasal dari hewan atau tumbuhan yang telah mati pada jutaan tahun yang lalu. Jasad renik ini terbawa oleh air sungai dan bersama lumpur mengendap di dasar laut. Adanya oksigen ini akan mengubah fosil yang mengendap di dasar laut ini berubah menjadi kerogen. Akibat pengaruh waktu yang mencapai ribuan bahkan jutaan tahun, temperatur tinggi dan tekanan oleh lapisan di atasnya, maka fosil atau jasad renik ini berubah menjadi bintik-bintik gelembung minyak dan gas. Pada tingkat molekuler, minyak dan gas ini adalah merupakan suatu hidrokarbon yang terbentuk dari atom hidrogen dan atom karbon. Lumpur yang bercampur dengan jasad renik tersebut kemudian berubah menjadi batuan sedimen yang berpori, sedangkan bintik minyak dan gas bergerak ke tempat yang tekanannya lebih rendah bahkan mencapai ke permukaan bumi. Akan tetapi yang paling banyak, minyak dan gas tadi terperangkap ke dalam suatu batuan yang kedap yang tidak mampu ditembus oleh gas dan cairan, dan di sini minyak dan gas terperangkap dan terakumulasi ke dalam suatu batuan kedap. Di mana yang bagian atas ini merupakan suatu reservoir gas dan yang tengah ini adalah reservoir minyak bumi, kemudian di bawahnya ada air. Reservoir minyak dan gas ini ukurannya bisa mencapai satu ukuran kota besar, sehingga ini dapat menampung minyak dan gas dengan volume yang sangat banyak. Kemudian untuk mengambil minyak dan gas yang ada di dalam tanah tadi, itu harus dilakukan dengan melakukan pengeboran minyak dengan kedalaman mencapai 3-4 km di bawah permukaan tanah. Minyak dan gas yang diambil dari sumur pengeboran minyak ini tadi masih dalam berupa minyak mentah dan warnanya adalah hitam pekat. Sehingga ini diperlukan proses lanjutan untuk pengolahan minyak mentah menjadi minyak yang siap digunakan. Proses lanjutan setelah minyak mentah diambil dari sumur pengeboran minyak, selanjutnya minyak mentah diolah. Tahap pengolahan minyak mentah ini melalui dua tahap. Yang pertama ada primary process atau proses tahap pertama, kemudian ada secondary process atau proses tahap yang kedua. Pada primary process atau tahap pertama, ini dilakukan dengan cara destilasi bertingkat. Destilasi bertingkat ini maksudnya adalah pemisahan fraksi-fraksi minyak bumi berdasarkan perbedaan titik didih. Penjelasannya adalah minyak bumi yang sudah diambil dari sumur pengeboran minyak yang warnanya masih hitam pekat tadi, dimasukkan ke dalam suatu tangki kemudian dipanaskan pada suhu yang sangat tinggi mencapai lebih dari 500 derajat Celcius. Ketika minyak bumi
yang masih dalam bentuk minyak mentah tadi dipanaskan, maka dia akan menghasilkan gas atau berubah dari fase cair berubah menjadi fase gas karena temperaturnya menjadi tinggi di sini. Nah, fase gas dari minyak bumi dialirkan ke dalam tangki atau ke dalam tower destilasi. Nah, tower destilasi di sini terdiri dari suhu yang berbeda. Yang paling bawah ini suhunya paling tinggi, mencapai 500 derajat Celcius, kemudian yang paling atas ini suhunya sangat rendah, bisa jadi kurang dari 0 derajat Celcius, sehingga sangat dingin suhunya yang paling atas. Nah, bagaimana proses pemisahan yang terjadi dari minyak mentah sehingga menjadi beberapa fraksi minyak bumi? Penjelasannya adalah seperti ini. Ketika minyak dalam fase gas tadi dialirkan ke dalam suatu tangki destilasi atau tower destilasi di sini, contoh misalkan di dalam minyak bumi ada pelumas dan ada bensin. Pada suhu 350 derajat Celcius, ini pelumas dalam fase gas sudah mulai mengembun di sini, sehingga dia menjadi cair. Nah, yang cair ini adalah yang warna kuning tua di sini, atau hampir warna coklat ini. Ini menunjukkan pelumasnya atau oli. Oli mengembun di sini. Tetapi untuk yang warna biru, yang fasenya atau yang titik didihnya lebih kecil lagi, misalkan di sini adalah bensin, ini pada suhu 350 derajat Celcius, bensin masih dalam bentuk gas. Maka bensin yang dalam bentuk gas ini masih lanjut ke atas lagi, masih lanjut ke tower yang bagian atas ke yang suhu lebih rendah lagi. Maka di sini di dalam tangki destilasi itu di dalamnya itu ada lubang-lubang kecil untuk mengalirkan uap sehingga dia mampu mencapai ke bagian puncak dari tower ini atau dari tangki destilasi ini. Nah, sehingga dengan begitu yang fasenya cair yang sudah mengembun ini dialirkan melalui pipa-pipa sesuai dengan titik didih masing-masing sehingga ini terpisah berdasarkan titik didih dari minyak bumi. Ini adalah proses tahap pertama. Kemudian setelah masuk ke tahap kedua, minyak belum bisa langsung digunakan secara luas. Ini masih mengalami beberapa proses untuk menghasilkan suatu minyak yang bermutu baik. Proses yang dilakukan di sini adalah dengan perengkahan atau cracking. Ya, jadi cracking ini adalah pemecahan hidrokarbon molekul ukuran besar menjadi molekul-molekul ukuran kecil. Kemudian setelah cracking dilanjutkan tahap yang kedua yaitu adalah reforming, yaitu mengubah struktur molekul fraksi yang mutunya jelek menjadi mutunya lebih baik. Kemudian ada tahap alkilasi yaitu penambahan atom karbon pada suatu fraksi sehingga menjadi lebih panjang dan bercabang. Selain itu ada proses polimerisasi yaitu penggabungan antara molekul-molekul kecil menjadi molekul-molekul yang ukurannya lebih besar. Dan tahap yang terakhir nanti ada tahap treating atau di sini adalah proses pemurnian minyak bumi dengan mengeliminasi bahan-bahan pengotor yang terlibat di dalam pengolahan sehingga dihasilkan suatu fraksi-fraksi minyak bumi yang sangat bermutu dan dapat dimanfaatkan secara luas. Bagi contoh, fraksi-fraksi yang dihasilkan dari hasil fraksinasi atau destilasi minyak bumi ini adalah, nah di sini yang pertama ada propana dan butana, biasanya ini digunakan untuk gas LPG, petrol atau gasolin biasanya untuk bahan bakar kendaraan bermotor, kerosin atau bahan bakar jet, ini digunakan untuk pesawat terbang. Kemudian dihasilkan juga minyak diesel, ini untuk bahan-bahan bakar kendaraan bermotor bermesin diesel. Kemudian bisa juga untuk minyak industri. Dan itu bisa untuk pelumas. Dan yang paling berat fraksinya itu adalah aspal, dimanfaatkan untuk pengeras jalan. Atau secara lebih lengkap terkait dengan fraksi minyak bumi dan manfaatnya, di sini sudah saya berikan tabelnya. Yang pertama untuk yang gas, ini memiliki jumlah atom 1 sampai dengan 4, digunakan untuk LPG dan sumber hidrogen. Selanjutnya petroleum ether digunakan untuk pelarut. Bensin atau gasolin dengan jumlah C5 sampai 12 ini untuk bahan bakar kendaraan bermotor. Nafta ini kegunaannya sangat banyak, bisa untuk membuat plastik, karet sintesis, deterjen, obat, cat, serat sintesis, kosmetik, dan bisa juga sebagai zat aditif pada bensin. Kemudian untuk minyak tanah, ini dimanfaatkan untuk bahan bakar kompor minyak. Kemudian ada aftur. Nah, aftur di sini dimanfaatkan untuk bahan bakar pesawat terbang.
Selanjutnya ada solar dan minyak diesel, dimanfaatkan untuk bahan bakar mesin diesel dan mesin-mesin industri. Pelumas atau oli, ya, dengan jumlah C 18 sampai dengan 22, ini digunakan untuk pelumas mesin. Kemudian ada parafin atau malam, dengan jumlah C 20 sampai dengan 30, ini digunakan untuk lilin, bahan pembuatan batik, korek api, pelapis, kertas bungkus, dan bisa juga untuk campuran pada semir sepatu. Dan yang fraksi paling berat itu adalah aspal, dengan jumlah C lebih dari 25, ini manfaatnya adalah untuk aspal jalan, atap bangunan, lapisan anti korosi, dan untuk pengedap suara pada lantai. Ini adalah beberapa kegunaan fraksi-fraksi hasil pengolahan minyak bumi. Nah, kemudian untuk jenis bensin dan mutu bensin, yang ini merupakan minyak bumi yang paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kalau untuk yang jenis bensin yang kita kenal, produk dari Pertamina, yang pertama ada premium, kemudian ada Pertalite, kemudian Pertamax, dan yang paling bagus mutunya adalah Pertamax Turbo. Dari premium sampai dengan Pertamax Turbo ini harganya berbeda. Semakin ke kanan di sini atau dari premium sampai ke Pertamax Turbo ini harganya semakin mahal. Kenapa semakin mahal? Karena mutunya itu semakin bagus di dalam Pertamax Turbo. Premium ini mutunya atau angka oktannya adalah 88, Pertalite angka oktannya adalah 90, Pertamax angka oktannya sekitar 92, dan Pertamax Turbo ini angka oktannya paling tinggi yaitu mencapai 98. Nah, angka oktan ini adalah apa? Angka oktan ini merupakan angka yang digunakan untuk menunjukkan mutu suatu bensin. Semakin tinggi angka oktan, maka mutu bensin semakin baik, dan ketukan atau knocking yang dihasilkan pada mesin itu semakin kecil. Nah, sehingga ini akan membuat mesin lebih awet. Nah, seperti itu ya. Nah, bagaimana untuk menghitung angka oktan? Angka oktan ini didasarkan pada dua perbandingan unsur penyusun dari atau senyawa penyusun dari bensin, yaitu didasarkan pada iso-oktana atau 2,2,4 trimetilpentana, ini angka oktannya adalah 100, dan juga N-heptana, ini memiliki angka oktan 0, artinya ini mutunya jelek kalau angka oktan 0. Sebagai contoh, misalkan di sini pada Pertamax Turbo dengan angka oktan 98. Maksudnya di sini bahwa pada Pertamax Turbo ini kandungannya setara dengan iso-oktana 98% dan 2%-nya itu adalah N-heptana. Contoh yang lain, misalkan pada Pertamax dengan angka oktan 92, ini berarti kandungannya setara dengan 92% iso-oktana dan 8% N-heptana. Ini untuk Pertamax. Akan tetapi mutu bensin di sini ketika hasil destilasi tidak langsung hasilnya adalah yang bagus seperti ini. Tapi biasanya diperlukan suatu zat aditif untuk meningkatkan angka oktan. Jadi zat aditif ini digunakan untuk meningkatkan angka oktan dari suatu bensin. Biasanya zat aditif yang digunakan adalah TEL atau tetraethyl lead dan MTBE atau methyl tertial butyl ether. Namun dalam perkembangannya, TEL sekarang sudah dilarang pemanfaatannya karena dia menghasilkan senyawa timbal yang dapat meracuni otak manusia ataupun makhluk hidup. Sehingga penggunaannya sudah tidak digunakan lagi untuk yang TEL. Nah, ini tadi adalah beberapa hal terkait dengan minyak bumi, proses pembuatannya, dan bagaimana mutu dari bensin. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel Materi Teladan, dan silahkan share video-video materi teladan ini ke teman-teman kalian. Nah, untuk pembahasan kali ini saya akhiri dulu sampai di sini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.